أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana nih anak-anak ayah nih? Yeay. Orang Ketapang, mana orang Ketapang? Ini yang lain mana? Ciledug? Oke. Oh, alhamdulillah. Terus mana? Dongkal, alhamdulillah. Pemirsa Raja Wali TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Saya baru saja dapat banyak cerita-cerita ya. Ada salah satu sahabat kami yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, akan pulang kembali ke Semarang. Kemudian di Bandara Soekarno-Hatta habis telepon sama istrinya. Terus kemudian subhanallah, orang yang disayang Allah ini alhamdulillah begitu, mudah-mudahan menjadi alamat orang baik. Beliau beberapa saat sebelumnya baru saja mewakafkan tanah yang hitungannya insya Allah ini tanah sangat bernilai begitu. Habis telepon dengan istrinya, lalu dia bilang kepada istrinya, pamit ya, maafin kesalahan saya. Nggak taunya dia pamit untuk selamanya. Beliau memang akhirnya tetap pulang ke Semarang, tapi sudah dalam keadaan di dalam peti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salah satu karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini masih hidup. Kita ini masih hidup. Coba tangannya giniin semua. Turun lagi. Sebelah kirinya coba. Siapa yang bisa begitu? Kanan kiri siapa? Orang hidup. Kalau orang mati gimana tangannya begitu tiba-tiba? Orang lari ya. Nah, inilah ayat yang tadi dibaca ya, surah Ali Imran ayat 133, Masya Allah dibacanya dengan penghayatan dan insya Allah terjemahannya juga bagus. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita mesti buru-buru kalau urusan minta ampun, mesti buru-buru. Takutnya ibu-ibu sekarang nggak bisa pulang. Di tengah jalan udah ada malaikat Israel. Kalau yang jemput tukang ojek, alhamdulillah. Yang jemputnya Israel gimana? Masya Allah. Jadi mumpung kita sempat, pemirsa, ayo kita istighfar dulu yuk. Sebelum saya serahkan kepada Nuri dan Rian, mari kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Yang sekali ini dari ketulusan hati, minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah ya, kita akan lanjutkan bicara-bicara tentang bagaimana bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang segala amal dilipat gandakan. Saya kembalikan dulu kepada Nuri Darian, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam pemirsa Raja Wali Televisi di seluruh Indonesia dan juga jemaah yang hadir di sini. Tak lupa kita panjatkan puja dan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan juga selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali rasanya saya Nuri Maulidah dapat menemani pemirsa di rumah dan juga semua yang hadir di sini di Pesantren Tahfidz Darul Quran Cipondoh Kota Tangerang dalam acara spesial Tablik Akbar Langit Cinta Surgawi.
Iya, subhanallah, luar biasa sekali ya jemaah yang hadir pada malam hari ini, sangat wow, subhanallah sekali. Dan pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah bulan dengan pahala berlipat. Dan di samping saya sudah ada Rian, vokalis dari The Massive yang menjadi bintang tamu kita pada malam hari ini, dan juga Naura yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Quran tentunya. Baiklah, assalamualaikum Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, siap meraih pahala berlipat di bulan Ramadan ini? Insya Allah. Siap. Insya Allah siap. Nah, katanya sekarang ini The Massive sudah meluncurkan single baru yang berjudul Cahaya Hati. Ya. Iya, bisa diceritakan sedikit saja maknanya seperti apa? Cahaya Hati, lagu itu tercipta saat memang aku sedang melakukan iktikaf selama 10 hari di sebuah masjid. Dan di situ aku merasa bahwa aku ini cuma manusia yang memang kapanpun Tuhan bisa ambil, dan di sini aku sadar bahwa kita nggak ada yang patut kita sombongkan dari apa yang kita punya. Gitu. Dan di situ aku berusaha untuk bersyukur atas apa yang telah didapat selama ini, dan meyakinkan bahwa di dalam hati untuk berbuat banyak kebaikan gitu. Jadi intinya dalam hidup itu kita harus milih mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Nah, aku pengen berbuat baik sebanyak-banyaknya gitu. Subhanallah, mudah-mudahan niat untuk berbuat baiknya bisa terus dilaksanakan sampai akhir hayat nanti insya Allah. Amin. Karena maknanya begitu dalam, mungkin langsung saja kita simak penampilan dari The Massive dengan lagu Cahaya Hati. Silakan. Air mataku deras mengalir, ku bersimpuh di hadapmu. Namamu selalu ada di dalam setiap langkah-langkahku. Ya Tuhan, tuntun hamba agar tetap di jalan-Mu. Seluruh jiwaku, hidup dan matiku, ku pasrahkan hanya padamu. Ku berserah diri, tiada yang lain, ku mengadukan besarnya nama-Mu. Kaulah cahaya hatiku, nama-Mu selalu ada di dalam setiap langkah-langkahku. Ya Tuhan, tuntun hamba agar tetap di jalan-Mu. Seluruh jiwaku, hidup dan matiku, ku pasrahkan hanya kepadamu. Ku berserah diri, tiada yang lain, ku mengadukan besarnya nama-Mu. Kaulah cahaya hatiku, kaulah cahaya hatiku, kaulah cahaya hatiku. Mataku deras mengalir, ku bersimpuh di hadap-Mu. Pemirsa, Allah ini
apa ya, maha gitu ya, segala-gala gitu, termasuk maha menghargai, maha memberikan kesempatan. Ibu-ibu ada nggak di sini yang bisa sedekah 100 juta? Ada nggak? Gila-gila ya? 100.000 sih oke Pak Ustadz, tapi 100 juta mah gitu ya. Pemirsa di rumah, siapa ya di antara saudara semua yang bisa sedekah 100 juta? Acungin tangannya coba. Yang tidak bisa, ternyata sederhana sekali. Sederhana sekali. Siapa yang nggak bisa sedekah 100 juta? Coba angkat tangannya. Yang tidak bisa sedekah 100 juta karena tidak punya duit 100 juta. Bangga amat ini. Pengen nggak bisa sedekah 100 juta? Niat aja. Niat. Ya Allah, kalau saya punya 100 juta pertama nih, saya sedekahin aja dah. Coba ngomong begitu. Ayo, coba. Ya Allah, ayo. Tangannya. Ya Allah, kalau saya punya nih duit 100 juta nih, yang pertama nih, buat kau aja deh. Tapi beneran jangan sampai begitu punya pelit. Beneran jangan sampai begitu punya pelit. Demi Allah Bu, ibu ngomong begitu, bapak ngomong begitu, pemirsa ngomong begitu, baru niat. Udah Allah buktiin, udah Allah jadiin seakan-akan tuh duit bener-bener ibu udah punya dan ibu sedekahin. Bapak udah punya dan bapak sedekahin. Hebat, Allah tuh hebat. Begitu kemudian kejadian benar-benar sedekah 100 juta, maka itu dicatat nanti bi asyri amsalihah, 10 kali lipat. Ada yang pengen berzina di sini, ada? Ada. Ada yang pengen mabuk, ada. Ada yang pengen sengaja gusing, kamu puasin dah besok dah. Enggak dah. Males nih kayak panas banget itu. Itu belum dicatat Bu sama Allah. Belum dicatat, hebat kata Allah. Itu tuh niat tuh, pengen berbuat buruk, pengen nyongkel pintu orang, pengen kemudian main-main dengan istri orang, pengen kemudian nipu, baru pengen kan? Nggak dicatat sama Allah. Beda nggak sama yang satu yang tadi niat berbuat baik? Beda. Ketika kemudian dia benar-benar tidak puasa, benar-benar dinyolong, benar-benar dinipu, benar-benar dia kemudian melakukan perbuatan maksiat, dihitungnya satu, dihitungnya sekali, nggak dikasih bobot sekian. Dan masih Masya Allahnya lagi, Subhanallahnya lagi, Allah Maha Hebat. Begitu masuk bulan puasa, itu dilipat gandain. Ibu baca Quran nih. Ibu baca Quran. Qul huwallahu ahad. Di hari biasa, Qul, Qaf, Lam. Itu 2 huruf. Dikali 10, 20. Huwa, 2 huruf. Allah, Ahad. Semuanya dikali 10. Tapi di bulan puasa, begini hitungannya. Dikali 10, terus dikali lagi 10. Kita sedekah nih 100.000, ceger. Langsung dikali 10 di bulan biasa. Seakan-akan kita sedekahnya 1 juta. Tapi di bulan puasa, ibu sedekah 100.000, dang. Seakan-akan berapa? Dikalinya begini nih, 100.000 dikali 10 dulu, 1 juta. Dikali 10 lagi, 10 juta. Subhanallah. Ini bulan-bulan yang semuanya dilipat gandain. Kita ngatamin Quran nih sekali, ngatamin Quran sekali. Di bulan biasa dihitungnya sekali. Walaupun pahalanya 10 kali. Tapi di bulan puasa, bila bapak ibu ngatamin Quran, dihitungnya 10 kali. Atau bilangan yang nanti hanya Allah yang tahu dilipat gandainnya seberapa banyaknya. Maka siapapun yang kemudian masuk ke bulan ini, jangan sampai kemudian tidur berkepanjangan, nongkrong berkepanjangan, nonton yang gak keruan. Jangan. Hatta nih saya ngasih tahu pemirsa Raja Wali TV dan ya, wah nanti iklan nih, jangan bikin mulut lo diam. Begitu iklan, jalan deh tuh, istighfarnya jalan, salawatnya jalan, jangan sampai rugi. Jeda iklan lo diam, lo liatin iklan begitu aja. Jangan. Kita berdoa, kita apa, supaya manfaat di bulan puasa ini manfaat, semuanya manfaat. Itulah dia. Kenapa Allah siapin yang begitu-gitu? Buat ngejar dosa kita yang gak keruan juga banyaknya. Nggak dilipat gandain aja, dosa kita udah banyak bener. Penonton. Enggak. Hoi, gitu ya. Hoi. Mana nih? Suaranya mana nih? Ini orangnya doang suaranya pada nggak ada. Di bulan-bulan biasa, bahkan di bulan puasa, Allah nggak lipat gandain dosa aja, udah berlipat-lipat. Karena itu Allah kasih bobot di perbuatan baik, berlipat-lipat. Supaya ngejar perbuatan dosa kita. Semua berasal dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah, luar biasa sekali ya pemirsa. Untuk itu yuk, ini juga pelajaran bagi saya, kita perbanyak untuk melakukan amal soleh dan juga ibadah kita di bulan Ramadan ini, supaya Allah maha melipat gandakan apa yang sudah kita lakukan. Nah pemirsa, nanti kita akan berbincang dengan Naura tentang bagaimana cara mereka berdakwah melalui syair-syairnya. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetap di Tablik Akbar Langit Cinta Surgawi. Iya, pemirsa masih di Tablik Akbar Langit Cinta Surgawi. Oh, masih semangat ya Bu? Alhamdulillah masih semangat semua kita di sini. Dan seperti janji Nuri, kita akan berbincang-bincang dengan wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan insya Allah saleha semuanya calon penghuni surga. Amin. Iya, sudah ada Naura di sebelah saya dan kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya kalah. Biasanya saya paling cantik, soalnya bintang tamunya cowok. Sekarang cewek-cewek cantik semua. Ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah ini Naura ini mungkin kan ada pemirsa yang di rumah, pemirsa Raja Wali Televisi yang mungkin belum kenal satu persatu itu siapa aja sih yang cantik-cantik, mungkin boleh dikenalin dulu satu persatu dari sebelah sana. Assalamualaikum, saya Sasa. Assalamualaikum, saya Laili. Assalamualaikum, saya Usi. Assalamualaikum, saya Nina. Subhanallah, ada Mbak Sasa, Laili, Usi dan juga Nina. Subhanallah. Ini kalau kita langsung ngobrol-ngobrol tentang Naura. Kenapa sih kok kalian mengambil nama Naura? Jadi Naura sendiri diambil dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Yang pertama Naurah dan Nur. Naurah itu artinya blossom, bermekaran. Dan Nur artinya cahaya. Betul. Jadi kalau digabungkan, nama Naura berarti cahaya yang berkah, seperti itu. Subhanallah, insya Allah semerekah karirnya Naura, insya Allah. Insya Allah dengan nama Naura ini tadi kan cahaya yang mereka gitu ya. Jadi pengennya kita jadi warna baru dunia musik gitu. Amin amin insya Allah ya. Nah kalau yang sebelah kanan saya ini udah nggak asing lagi pemirsa. Ini emang orang Indonesia bukan orang asing. Gitu ya. Orang Indonesia bukan orang asing ya. Nah ini kalau misalnya pengen tahu juga nih awal terbentuknya Naura ini gimana sih? Kayak ini bisa dibilang kalian ini sebuah grup vokal ya. Jadi yang memang menyatukan 4 suara yang karakternya berbeda-beda itu kan juga agak susah. Awal terbentuknya sendiri seperti apa? Iya sebenarnya memang kita berempat ini sudah kenal di awal sebelum di Naura gitu. Jadi kita berkecimpung juga di dunia model muslimah juga dulunya. Jadi selain pintar bernyanyi awalnya dari model juga ya semua ya. Model muslimah. Jadi pada saat lagi modeling gitu terus kenal-kenalan ternyata punya hobi yang sama nyanyi gitu. Jadi ya udah deh kita bentuk grup aja gitu. Gitu. Ini siapa yang punya ide pertama kali terus bisa bikin langsung grup berempat jadi Naura atau ada kunciannya satu orang yang menyatukan kalian berempat nih gimana? Sebenarnya terbentuknya sih kita rame-rame gitu. Terus kebetulan ada label musik juga mau cari yang unik gitu ya. Gitu, sesuatu yang baru lah gitu. Ternyata mereka suka dengan konsep kita yang tetap berhijab gitu ya, tetap menutup aurat, tidak harus neko-neko, tetap sederhana tapi kita tetap bisa berkreasi. Subhanallah. Dari konsep musiknya sendiri kita bersyiar dengan syair seperti itu. Jadi syiar lewat syair-syair ya insyaallah. Nah tadi ngomongin soal mempertahankan daripada prinsip untuk memakai hijab itu sendiri untuk terjun di dunia tarik suara ini itu dengar-dengar nih ada sedikit kisah-kisah menarik di balik hijab-hijabnya kalian ini, mungkin bisa cerita satu-satu sedikit aja. Kisah hijab. Kalau aku sih emang udah dari kecil kan, dari SMP sih pakai hijab. Dari SMP, ya. subhanallah. Awalnya sih emang disuruh orang tua gitu, cuma akhirnya lama-lama ya udah terbiasa jadinya pengen sendiri gitu. Kisahnya sih lebih, alhamdulillah lebih apa ya, lebih banyak hikmahnya juga, banyak manfaatnya gitu, lebih nyaman pokoknya pakai hijab itu. Lebih nyaman pakai hijab, Lele. Mungkin yang lain atau Nina sendiri. Ini ibu Nina ini adalah seorang nggak boleh cerita. Iya, seorang wanita lulusan dari World Muslimah Beauty tahun 2012 ya. Mungkin Nina sendiri ada pengalaman di balik hijab yang Nina pakai sekarang. Apa ya? Sebenarnya sih kalau cerita umumnya hampir sama dengan Laili. Jadi awal berhijabnya sebenarnya SMP. Tapi biasa ya Bu ya. Kalau anak remaja perempuan maunya seneng-seneng ya Bu ya pakai yang mini-mini ya kan. Aduh. Kalau pakai yang mini-mini mah yang teriak yang di belakang. Yang di belakang ya. Jadi senangnya dulu pakai mini, apalagi kan dulu kegiatannya ada di Mayoret ya kan. Ada jadi Mayoret, kita party di marching band salah satu BUMN lah di daerah Jawa Tengah gitu.
akhirnya pada saat SMP itu diusahain untuk berjilbab gitu. Tapi karena masih kegiatan itu jadi buka tutup gitu. Akhirnya istiqomahnya SMA sih insya Allah. SMA, insya Allah. Mudah-mudahan semua di sini kita istiqomah dalam berhijab ya Bu ya. Dan juga istiqomah dalam ibadah kita. Nah, sekarang ini kan kita udah masuki bulan Ramadan nih ya. Naura sendiri dalam menyambut bulan Ramadan ini, dibalik kisah-kisahnya tadi tentang hijab itu sendiri, persiapannya apa menyambut bulan Ramadan dan kesibukannya sendiri untuk Naura apa? Mungkin 1 bulan full udah jadwal udah full gitu atau seperti apa nih? Kalau sekarang kita lagi sibuk promo juga untuk single kedua kita. Oh, single kedua ya, judulnya? Andai Ku Tahu, recycle lagunya Ungu. Ada yang tahu lagunya Ungu yang Andai Ku Tahu? Coba kayak apa? Nggak kompak tapi iya aja lah ya. Ini bakal di-recycle, udah di-recycle sama Naura ya. Jadi di bulan Ramadan ini akan terus mempromokan lagu Andai Ku Tahu ini. Ada kegiatan lainnya lagi mungkin? Promo sih, sekarang lagi promo, paling terdekat sih ke Bandung. Ke Bandung ini kita akan promo. Besok kita ke Bandung langsung. Nah, kebetulan kita memang jadi istilahnya kayak semacam ambasador ya untuk salah satu pencarian ikon muslimah gitulah, bakat ikon muslimah di salah satu portal online. Dan sekarang ini kita lagi promo untuk itu juga gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya dari kepribadian satu persatu personal dari Naura ini sendiri, mungkin ada amalan-amalan apa yang bakal dilakukan di bulan Ramadan ini? Dari Sasa dulu mungkin. Karena bulan Ramadan itu pahala berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita semua hatamin Quran. Itu sudah masuk almost wajib gitu untuk di bulan Ramadan. Betul. Dari Laili mungkin? Lebih memperbanyak ibadah. Terus kalau bisa sih ibadah terus ya. Terus jangan bolong, jangan pas Ramadan aja, tapi sampai seterusnya juga. Ya. Kalau Usi, kalau buat aku sih untuk di Ramadan ini lebih bisa menahan diri, gitu, menahan emosi. Diri dari apa? Semuanya. Dari semuanya, dari emosi gitu, terus jangan cepat marah gitu kan. Jadi lebih bisa menata hati lagi. Bisa menata hati ya. Hatamin Quran, tadi apa ibadah-ibadahnya jangan bolong-bolong juga gitu. Terus juga lebih menahan hawa nafsu gitu ya. Nggak makan, nggak minum, tapi bukan cuma nggak makan, nggak minum aja mungkin, tapi harus menahan hawa nafsu dari emosi, marah dan lain-lain. Nah, kalau si Gili satu ini apa nih amalan yang di bulan Ramadan tahun ini? Aku sebenarnya karena ini tahun pertamanya Naura kan, jadinya pastinya dengan kesibukan yang ekstra akan akan kita harus pinter-pinter cari celah untuk ibadah itu gitu. Karena kalau dulu kan mungkin tahun lalu bisa full gitu kan, kita dari pagi sampai sore bisa ngaji, bisa sholat, zikir gitu. Nah ini kan mungkin karena kita sambil aktivitas bisa kurangkan itu sebenarnya. Jadi mungkin aku bisa akan pasang reminder di handphone kapan harus baca Quran, kapan harus sholat gitu. Saling mengingatkan juga. Iya betul. Itu kan salah satu dari tugas kita sebagai umat muslim juga untuk saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Insya Allah sih Naura ini bisa saling mengingatkan terus dalam beribadah. Jadi kejar dunia, kejar akhirat. Harus balance, dunia akhirat harus balance ya. Ya kan Bu, siapa yang mau akhiratnya masuk surga Bu? Semuanya mau, Naura juga mau, jadi harus balance ya semuanya ya. Nah mungkin terakhir nih ada pesan-pesan nggak untuk para remaja yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, mungkin untuk istiqomah dalam berhijab. Terus juga mungkin kan ini juga dunia entertainment kan kadang ada yang bilang kok berjilbab sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, kok berjilbab sambil goyang-goyang. Ada yang mungkin berpikiran agak kurang setuju atau gimana. Mungkin ada sedikit pesan dari Naura gitu. Sebenarnya semua kembali pada niat ya. Dari awalnya karena niat kami adalah bersyiar dengan syair. Jadi Naura sangat berharap musik kami bisa diterima dengan baik, bisa menjadi inspirasi para muslimah dan ya seperti itu. Dari inti-inti dari lagunya kami juga semoga bisa menyentuh hati. Gitu. Amin. Jadi sebenarnya Naura sih pengen berpesan bahwa sebenarnya berhijab itu kan wajib untuk setiap muslimah yang sudah balik. Jadi kalau misalnya takut berhijab akan kehilangan pekerjaan, rezeki itu nggak mungkin, karena buktinya kita di sini berhijab tetap alhamdulillah rezeki ada. Kita masih hidup di sini. Kreativitas masih tetap bisa disampaikan ke teman-teman gitu. Kalau misalnya untuk bernyanyi dan berjoget, kita juga berjoget itu udah sangat sangat dibatasi. Jadi jangan sampai goyangan-goyangan itu pun akhirnya jadi berlebihan, seronok, akhirnya hilang. Jadi unsur lagunya yang mau kita sampaikan tuh hilang gitu. Jadi nggak menghalangi kita untuk beraktivitas dan berkarya juga. Subhanallah, betul ya. Jadi sebagai wanita muslimah ini tetap harus bisa beraktivitas, berkarya, tapi tetap dalam syariatnya ya, insya Allah. Oke, subhanallah ya pemirsa ya, ibu-ibu di sini ya, kisah-kisahnya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Naura tetap istiqomah dalam berhijab dan juga sukses untuk Nauranya, promo singlenya juga luar biasa terus
menjadi nur yang bermekaran untuk mewarnai dunia musik Indonesia. Nuri Maulida juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah dari kisah-kisah inspiratif dari yang sudah kita dengarkan berbincang-bincang dengan Naura, dan kita akan lanjutkan juga tema pembahasan kita malam ini dengan tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Tablik Akbar Langit Cinta Surgawi. Ini cerita ya pemirsa. Mudah-mudahan bukan takabur, bukan sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan ya amal-amal kita kepada orang lain, bukan riya. Dulu saat saya bermasalah, dulu saat saya kemudian punya begitu banyak kesulitan, baik ketika saya di dalam waktu itu menghuni kamar yang dingin, sempit, nggak ada air, nggak ada makanan. Kemudian ketika kemudian keluar ya, saya punya amalan gitu ya. Salah satu amalannya, maaf, bukan berarti saya ngomongin amal, mudah-mudahan ini karena ini saya ngajar ya. Saya baca sholawat bu, 4.444 kali. Saya baca dah tuh. Saya nggak punya tasbih saat itu. Saya ambil kertas, saya potong-potong, saya kecil-kecil kayak bola gitu. Satu bola tuh nilainya 100 sholawat. Jadi 44 kemudian butiran, sehingga angkanya menjadi 4.400. Tambahin 44 kali sempurna. Bayangkan betapa gembiranya saya ketika kemudian saya ketemu bulan suci Ramadan. Pekerjaan 3 jam itu baca sholawat. Pekerjaan 3 jam, ini pantat nih kita nggak kemana-mana, nggak geser. Gak mau saya geser, duduk, cek, ngarep berkah dari salawat. Ustadz kok pakai angka? Nanti kapan-kapan ngomong soal angkanya. Ini kita ngomong soal bagaimana bulan puasa itu dirindukan sama saya yang butuh banget pertolongan Allah. Kenapa saya senang ketemu bulan puasa? Saya nggak kudu baca 4.444 kali. Kira-kira tuh dibagi 10 aja udah selesai. Hitungannya 444 aja, selesai gitu. Karena nanti Allah lipat gandain, baca 1, fakanna ma'asyroh. Seakan-akan dia jadi 10, jadi 100, jadi 1000. Terus utang saya 1,4 miliar saat itu. Kalau kemudian saya mengejar di bulan biasa, dari teori sedekah, maka saya harus sedekah 140 juta, baru kemudian saya dapat 1,4 miliar rupiah. Dan buat saya saat itu, maaf, tukang potong ayam, anak-anak ayah yang ada di sini, jangan ngelihat pesantren Darul Quran. Jangan ngelihat kemudian apa yang terjadi di sini. Proses in the beginning, in the past, di masa yang lampau, di masa ketika ayah merintis. Sesusah-susahnya kalian masih ada kasur. Sesusah-susahnya kalian masih ada makanan. Sesusah-susahnya kalian masih ada pohon jamblang, adem. Ya, di sini ada pohon jamblang pemirsa. Zaman dulu la haula wala quwata illa billah. Berminggu-minggu saya buang air, nggak ada cerita istinjanya, nggak ada cerita kita kemudian toharohnya, masya Allah. Lah, sampai kayak gitu deh. Kebayangkan kalau saya sampai masuk lagi. Jadi saya harus bayar semuanya nih. Saya bungkus tuh 1,4 miliar rupiah. Lah saya hitung nih pakai jalan sedekah. Berarti kalau gue nih mau selesai nih 1,4 miliar, saya harus sedekah 140 juta. Dari mana judulnya? Nggak ada bos. Makanya ketika saya ketemu bulan puasa, senangnya minta ampun. Kenapa senangnya? Saya sedekah 10.000, jadi boleh lipat-lipat tuh sedekahnya. Sehingga asumsi saya 4 kali Ramadan nih atau 6 kali Ramadan nih sepertinya bakalan beres tuh 1,4 miliar. Dan itu terjadi. Tahun 2000 mulai kita pancang nih, bismillah nih 6 tahun yang kelar nih 1,4 miliar. Hajar tuh, bot. Begitu masuk bulan puasa makin digini lagi tuh. Wah, tuh. Subhanallah benar. Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Allah Karim, Antallah, la ilaha illallah, al-ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di 2006 kemudian cair dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu bank kemudian mengambil saya sebagai bintang iklan, dibayar 2 miliar rupiah. 1,4 miliar bayar satu utang, dang, sisa 600 juta. Kemudian saya bilang sama istri tersayang, istri tercinta. Saya bilang, gimana nih 600 juta? Mau beli mobil, mau beli rumah, bagaimana? Waktu itu rumah masih tanah, atapnya masih bumbungan bambu, ular nangkring di situ. Benar bu, di kampung kita ini kan masya Allah zaman dulu. Saya lagi makan nih, ular lewat aja begitu. Terus nengok lagi, permisi om gitu, jalan. Panmah. Jadi ketika kita merasa tidak akan kekejar nih, harusnya ketika bulan puasa kita gembiranya sangat. Maaf ya bu ya, saya di sini ada Syekh Kanas. Syekh Kanas itu ditakdirkan Allah SWT begitu mau berangkat dari Syria ke Jakarta, dari Damaskus ke Jakarta. Ditangkap sama tentara di sana. Nggak tahu beritanya kayak apa. Istrinya kemudian mengunci dirinya di dalam kamar, meminta Allah menyelamatkan suaminya karena beritanya kan kacau tuh. Pokoknya kalau dia ditangkap tentara nggak ada yang bisa selamat. Masya Allah bu, di dalam tuh dia baca Yasin 40 kali. Waktu ibunya cerita, saya bilang gini, kok sama ya kayak di Indonesia ya? Yasin 40 kali gitu, sementara yang lain membid'ahkan atau gimana lah gitu ya. Ini kan berat pak, amalan-amalan berat. Belum tentu orang biasa mampu melakukan. Tapi di bulan puasa bu, kita baca Yasin
wal Qur'anil Hakim. Berlipat-lipat. Seakan-akan kita di luar sono membaca 10 kali, 20 kali, 100 kali. Maka jangan biarkan bulan ini lewat tanpa kemudian ada ibadah dari kita. Walaupun ibadah itu bunyinya subhanallah, subhanallah. Walaupun misalkan seperti itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Insyaallah. Masih ada waktu buat kita. Siapin diri pemirsa, di ujung nanti kita berdoa bersama. Se-Indonesia kita angkat tangan. Kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa terbaik kita sehingga Allah pulangin lagi hadiah dalam bentuk jawaban buat pengabulan kita punya doa. Insyaallah. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Bahagianya jika kita selalu merindukan hadirnya bulan Ramadan, karena di situ kita dapat mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi bagi orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pemirsa, selanjutnya akan ada penampilan Naura dengan lagu Kekasih Halalmu. Tapi setelah yang berikut ini tetap di Tablik Akbar Langit Cinta Surgawi. Aku benar-benar jatuh cinta, apa kau mau tanggung jawab? Bukan berarti ku tak suka kau dekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Apakah kau menaruh hati padaku dan berniat untuk menjadikan aku kekasih halalmu? Only one for you. Coba dekati aku hanya karena kau ingin tahu. Bila ku benar-benar jatuh cinta, ku pastikan selalu setia. Bukan berarti kau tak boleh mendekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Apakah kau menaruh hati padaku dan berniat untuk menjadikan aku kekasih halalmu? Only one for you. Only one for you. Kalau kau benar sayang, jangan pernah kecewakan diriku. Promise me you'll marry me, I'll be the best for you. I will be the best for you. Apakah kau menaruh hati padaku? Apakah kau menaruh hati padaku? Jadikanlah aku the only one for you, satu di hatimu. Only one for you. Only one for you. Only one di hatimu, satu di hatimu, kekasih halalmu. Only one for you. Only one for you. Di hatimu, satu di hatimu, kekasih halalmu. Subhanallah, alhamdulillah, kekasih halalmu begitu indah sekali ya. Dan pemirsa, mengingat betapa besarnya pelipat gandaan pahala dan banyaknya peluang kebaikan di bulan Ramadan, maka bulan ini haruslah menjadi momen untuk kita mendulang kekayaan pahala. Inilah waktunya pundi-pundi pahala kita yang selama 11 bulan isinya tidak seberapa untuk segera dipenuhkan. Amin, insya Allah kita bisa melaksanakan itu. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Yusuf Mansur mengenai tema kita pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Kalimat Nuri tadi pemirsa bagus banget. Saya belajar tuh, saya dengar nyimak gitu. Bulan puasa ini kesempatan buat kita mengisi pundi-pundi gitu ya, supaya kemudian penuh. Padahal di bulan biasa kita banyak melalaikan. Benar Ibu. Coba ya kita lihat takarannya aja misalkan. Kita sholat duha di hari biasa, ya 2 rakaat. Tapi di bulan puasa kita 2 rakaat jadi kayak 20 rakaat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kalau udah masuk bulan puasa, orang tua zaman dulu sprint, benar-benar ngebut ngerot gitu. Wah, ada cerita jeda kita kalau ngeliat nenek-nenek kita zaman dulu, ya Allah, udah kayak bulan puasa dulu, udah kayak orang apa gitu, sama ibadah tuh, Masya Allah. Harusnya insya Allah ya, apalagi kalau kita nyadar ya. Makanya pemirsa ada satu tips sebenarnya.
supaya bulan puasa ini kita bisa happy dengan amalan, dengan ibadah. Apa coba? Jangan mikirin pulang kampung. Demi Allah, ada masa ente pulang kampung nanti happy lah. Ente pakai mobil sendiri, atau ente happy ada tiket yang bagus, ada begini. Kita kan jadi kacau nih bulan puasa kita, karena kita mikirin nanti lebaran gua gimana gitu. Akhirnya kita sama aja kayak bulan biasa. Bulan Ramadan kita malah lebih gila dari bulan biasa karena kita memenuhi kebutuhan jasmani belaka gitu. Kita nggak bisa lagi berlama-lama karena harus ngejar setoran gitu kan. Nah pemirsa, saran saya gitu ya, saran saya. Kayak orang-orang tua zaman dulu di sini nih ada rumah makan ya, rumah makan ayam apa gitu ya. Itu kalau bulan puasa ditutup. Kalau kita kan orang biasa mikir gini, kenapa mesti tutup sih gitu loh. Bukannya bulan puasa itu lagi bulan baik. Kita boleh nggak setuju sama dia, tapi kita juga harus menghargai dan Masya Allah ternyata luar biasa apa dia bilang. Saya ini 11 bulan nyari duit dia bilang. Bulan ini saya buat Allah dah. Walaupun mungkin secara kasar orang kita bisa ngomong gini, bukannya kalau kita ngelayani orang juga ibadah, tapi tetap emang enggak ada tuh bandingannya kepuasan kita menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya doain dah pemirsa bisa kaya sekaya-kayanya dah. Ya, begitu bulan puasa kita ke tanah suci, ya enggak? Ya, tanah suci kita bolak-balik insya Allah. Pemirsa siapin diri saudara, siapin. Ya. Siapin diri saudara untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa se-Indonesia akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, saatnya saya Nuri Maulida untuk undur diri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah dari tema pembahasan kita malam hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansyur, dan kita bisa mendapatkan senantiasa perlindungan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pemirsa untuk saksikan terus Tablik Akbar Langit Cinta Surgawi setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Raja Wali Televisi. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan juga bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh Ustadz Yusuf Mansyur. Silakan Ustadz. Kita bersalawat 3 kali pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Seluruh kru juga silakan berdoa kepada Allah. Pemirsa silakan mulai berdoa. Teman-teman Paitren, mereka PPPA Darul Quran, kuliah online, patungan usaha, semua lembaga-lembaga muslimah di seluruh tanah air dan dunia yang mendengar. Berdoa, berdoa, berdoa. Ayo berdoa. Terserah doanya apa. Minta dilunasin utang, minta dicarikan jodoh, minta dihadiahkan rumah sendiri, biar kata kecil tapi nggak usah ngontrak lagi, minta dikasih rumah supaya bisa kemudian bikin pengajian dan lain sebagainya. Doa supaya bisa pergi haji. Terus bisa, terus doa, doa, doa. Saya aminkan dari sini. Amin ya Allah. Amin, 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 amin ya Allah. Amin. Minta anak-anak yang soleh-soleha, minta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, minta sehat badan, minta panjang umur. Ayo, ayo, amin, amin. Berdoa, berdoa. Nuri juga berdoa supaya dapat jodoh yang saleh, bisa punya anak turunan yang saleh-soleha. Ayo pemirsa terus berdoa, masih ada waktu. Se-Indonesia Allah lagi lihat, angkat tangan. Insyaallah mudah-mudahan Allah kabulin. Apalagi ini di bulan suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi. Makasih pemirsa, makasih banget. Insyaallah mudah-mudahan kita doa terus nih semasa Tablik Akbar. Pokoknya di ujung kita doa insyaallah sampai lebaran nanti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Jangan lupa lihat ya Kultim sama menu Ramadan bareng YM ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin Ramadan kali ini bukan cuman bertaburan ibadah tapi bertaburan keceriaan. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Saya minta juga didoakan. Mudah-mudahan jadi individu, jadi pribadi yang saleh. Amin ya Allah rabbal alamin, punya keluarga yang saleh-saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.